Dimanapun kau berada, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Engkaulah Bapa yang baik, Engkaulah Bapa yang setia. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah. Di tengah keadaan hidup kami, di tengah badai masalah, di tengah tantangan hidup ini, kami punya Bapa yang kekal. Bapa yang tidak pernah meninggalkan perjanjiannya atas setiap kami. Bapa yang senantiasa menyelesaikan apa yang pernah dimulai dalam hidup kami. Bapa yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Kami menaruh rasa aman kami menaruh iman kami kepadamu Tuhan kami. Kami percaya di tengah-tengah keadaan kristis, kami yang punya Tuhan Yesus. Kami yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Kami mengucap syukur sekalipun mungkin gereja hari ini kembali ibadah online. Tapi kami tetap bisa kembali menyembah Engkau karena kami percaya gereja bukan gedung dan tempat. Tapi gereja adalah setiap kami anak-anak orang percaya. Kami percaya mengucap syukur kembali ada online. Kami bisa beribadah kepada Tuhan. Berkumpul dengan keluarga, bergandengan tangan menyembah Engkau. Mendengar firman, terima tubuh dan darah Yesus diurapi dengan minyak kudus-Mu. Kami percaya Yesus hadir di rumah kami. Yesus hadir di tempat tinggal kami. Yesus hadir dalam hati dan jiwa dan pikiran kami. Terima kasih untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan. Tapi juga hamba-Mu pada sore hari ini untuk jadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar, nama Yesus saja yang dipermuliakan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Gereja Tiberias Indonesia, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang kembali mengumpulkan saudara dan saya dalam ibadah online Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih kepada yang terkasih terhormat Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Dan terlebih dari segalanya, terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kembali saudara dan saya bisa kembali bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar sebuah tema yang saya percaya pasti akan memberkati saudara. Tema khotbah saya pada sore hari ini bisa tolong ditampilkan. Multiplication in times of crisis. Atau berkat pelipat gandaan di tengah-tengah keadaan krisis. Berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa berkat Tuhan tidak mengenal musim kehidupan. Bahwa berkat Tuhan tidak mengenal keadaan susah. Bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan cara memberkati saudara. Bahwa Tuhan selalu punya jalan untuk tolong saudara. Yang percaya bisa angkat tangan saudara dan berikan tepuk tangan di atas kepalamu. Bersukacitalah, Tuhanmu tidak pernah kekurangan cara berkati saudara. Haleluya, amin saudara. Kita akan sama-sama belajar berkat di tengah-tengah pelipat gandaan, di tengah-tengah masa krisis. Pertanyaannya, ada orang berkata bahwa pelipat gandaan itu bukan kehendak Tuhan. Ada orang pernah berkata bahwa berbicara mengenai berkat, berbicara mengenai multiplikasi, banyak orang berpikir apakah itu kehendak Tuhan? Kita akan pelajari dulu yang pertama, apakah multiplikasi adalah kehendak Tuhan? Kita buka satu dasar ayat Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Saudara, walaupun saudara di rumah tapi tetap anggap ini ada di gereja. Walaupun saudara tidak lagi secara fisik ada di gereja, tapi beribadahlah sungguh-sungguh. Karena Tuhanmu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena Tuhanmu tidak dibatasi oleh tempat. Dia ada di rumah saudara. Dia ada di ruang tamu saudara. Dia ada di kamar saudara. Bahkan kabar baiknya dia bertata di atas pujian penyembahan saudara. Oleh karena itu kalau bisa pakai baju yang layak karena engkau sedang menghadap Tuhan. Kalau bisa jangan sambil makan. Kalau bisa jangan sambil melakukan pekerjaan yang lain. Kalau bisa, bahkan bukan pilihan, it's not option. Tapi ini sebuah keharusan. Fokus dengar firman Tuhan. Duduk manis, pakai baju yang rapi. Karena Tuhanmu sedang berbicara melalui hamba Tuhan. Melalui gerejanya yang kudus. Katakan amin. Jadi saya beri saudara beberapa saat. Kalau kau sedang mengerjakan pekerjaan, tinggalkan sebentar. Kalau kecuali saudara sedang nyetir, jangan ditinggalkan, bahaya nanti. Saudara bisa menepi sebentar agar firman Tuhan ini jatuh ke tanah hatimu yang subur. Dan saudara diberkati. Ada kabar baik.
bahwa multifikasi atau pelipat gandaan di zaman keadaan krisis dapat terjadi. Kita lihat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Bisa tolong dibaca 3, 2, 1, iya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah berfirman kepada Adam dan Hawa untuk beranak cucu dan bermultifikasi, untuk bertambah banyak. Allah mau melalui Adam dan Hawa, tujuan dari ayat ini, tujuan multifikasi dari ayat yang kita baca dalam awal permulaan penciptaan dunia. Tujuan dari multifikasi ini yang pertama, bahwa menyatakan kerajaan Allah di bumi. Agar ketika Adam dan Hawa bermultifikasi, ketika Adam dan Hawa bertambah banyak, maka melalui keturunan-keturunan anak-anak kerajaan surga, melalui keturunan Adam dan Hawa, kerajaan Allah, kerajaan surga dinyatakan di bumi. Satu ayat lagi, biar saudara bisa mengerti apakah multifikasi kehendak dari Bapa di surga. Kita lihat lagi firman Tuhan, sebuah ayat yang terkenal, Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Silakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yes, dari ayat ini kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia bukan sekedar datang. Tapi dia mau saudara memiliki hidup. Hidup ini dalam terjemahan aslinya menggunakan kalimat Zoe atau hidupnya Allah. Dikatakan bahwa Tuhan mau saudara mempunyai hidupnya Tuhan. Tujuan dari multifikasi ini saudara, agar kita mempunyai hidupnya Tuhan. Dan agar kita mengalirkan kehidupan Tuhan. Saudara bisa lihat ke saya. Dikatakan tujuan dari Yohanes 10 yang ke-10, Yesus datang ke dunia agar hidupnya Yesus ada dalam diri saudara. Katakan amin. Agar hidupnya Yesus mengalir dalam hidup saudara. Maka ketika hidupnya Yesus ada dalam hidup saudara, maka terjadilah sebuah pelipat gandaan kehidupan. Terjadi sebuah multifikasi kehidupan. Terjadi sebuah danau, terjadi sebuah aliran air mengalir dalam hati orang percaya itu. Ketika hati orang percaya itu penuh dengan Yesus, kehidupan Yesus ada dalam dirinya, maka hidupnya bermultifikasi. Untuk apa? Memberkati orang-orang di sekitarnya. Ini tujuan dari multifikasi. Ayat berikutnya. Agar kita benar-benar tahu bahwa apakah Allah berkenan? Apakah bermultifikasi adalah kehendak dari Allah? Yohanes 15 ayatnya yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, surga dipermuliakan, Yesus ditinggikan. Jikalau saudara bermultifikasi, jikalau saudara berbuah banyak. Tujuan dari ayat ini, tujuan dari pelipat gandaan, dari multifikasi yang saudara baca tadi, untuk mempermuliakan Bapa. Ketika saudara dan saya menghasilkan buah yang banyak, nama Tuhan dipermuliakan, Alkitab mengatakan itu multifikasi. Tadi kita pelajari bahwa berarti dari 3 ayat yang saudara dan saya baca tadi, berarti bahwa pelipat gandaan dan multifikasi adalah ide dan kehendak Tuhan. Yang percaya bilang amin. Berarti pelipat gandaan, multiplikasi adalah ide dan kehendak Tuhan. Saudara bisa lihat ke saya, sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya dilipat gandakan. Sama-sama bilang sama saya, dia bergerak dalam diri saya, memultifikasi apa yang saya punya. Katakan amin saudara. Saudara ingat ketika Yesus melihat sebuah pohon ara di tengah-tengah pohon anggur. Yesus mencari buahnya. Dan Yesus berkata, tebang pohon ini karena tidak ada buahnya. Tuhan mau setiap kita yang mengikuti Tuhan bermultifikasi. Berlipat ganda, dilipat gandakan, berbuah banyak. Itu the essence, itu inti dari orang percaya. Karena Yesus di dalam saudara. Karena kuasa yang besar itu tinggal dalam saudara. Karena Yesus bertata dalam diri saudara. Pengajaran, kebenaran, berkat, mukjizat Allah tinggal dalam setiap hati orang percaya. Ketika orang percaya itu tahu betul apa yang Yesus bisa lakukan dalam hidupnya, maka dengan sendirinya
orang percaya itu pasti bermultiplikasi. Apapun yang dikerjakannya dilipat gandakan. Apapun yang dimilikinya berbuah. Ditaruh di tempat yang kering, orang gak mampu. Tapi ketika orang percaya itu ada di tempat itu. Karena Zoe life, karena Yesus ada di orang percaya itu. Orang percaya itu bermultiplikasi. Bermultiplikasi kehidupan. Multiplikasi bukan hanya bicara rumah 20, mobil 30, itu terlalu dangkal. Tapi bermultiplikasi, imanmu bermultiplikasi. Sabarmu bermultiplikasi. Kesetiaanmu bermultiplikasi. Talentamu. Ada orang diberi talenta 1, 3, 5 dan seterusnya. Tapi orang yang punya Yesus Zoe life bermultiplikasi. Pertanyaannya Pak Pendeta. Ini kan lagi krisis. Boro-boro mikirin multiplikasi. Udahlah jangan bahas multiplikasi lah. Jangan bahas pelipat gandaan lah. Yang ada apa yang saya punya sedang turun. Yang ada apa yang saya miliki sedang turun. Yang ada apa yang saya punya sedang pendapatan saya sedang turun 50%. Jangan ngomongin multiplikasi. Kalau itu iman saudara silakan. Tapi saya percaya. Alkitab mencatat bahwa bahkan di tengah-tengah krisis sekalipun. Allah tetap dapat melakukan multiplikasi. Amin saudara. Bilang kiri kanan saudara. Bilang kalau saya sih percaya. Sekalipun krisis ada pelipat gandaan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Saya buktikan sama saudara. Apa buktinya di tengah-tengah krisis tetap ada pelipat gandaan. Kejadian 26 ayat yang ke-12 dan ke-14. Silakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga. Oh mohon maaf ayatnya yang pertama dulu. Langsung saja kita ayat yang pertama. Kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Sama-sama bilang sama saya terjadi krisis. Saudara bisa lihat ke saya, terjadi krisis. Alkitab mengatakan ada kelaparan. Ini bukan kelaparan yang pertama. Selalu saya mau bilang sama saudara, jangan takut. Sekalipun ada krisis dalam hidup saudara, Tuhanmu tetap berkuasa. Amin saudara, Tuhanmu tetap berdaulat. Alkitab mengatakan terjadi kelaparan seperti zaman Abraham. Tuhan berfirman kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Kita semua tahu Mesir adalah gambaran dunia. Sekalipun lagi keadaan krisis, jangan andalkan dunia. Sekalipun lagi keadaan mentok, jangan pakai cara dunia. Sekalipun ekonomimu lagi drop, sekalipun keadaanmu seakan-akan gak ada jalan keluar, jangan pergi ke Mesir Pak. Jangan pergi ke Mesir Bu. Jangan andalkan cara dunia, andalkan cara Tuhan. Cara dunia kelihatannya cepat, pinjam cepat, nanti bunganya berlipat. Cara dunia nipu cepat, tapi nanti ngejar saudara lebih cepat. Cara dunia bohong cepat, untuk sementara nutupi kesalahan, tapi nanti kebohongan itu ngejar saudara dengan cepat. Cara Tuhan kelihatannya lambat, tetapi nanti akan menyelamatkan saudara. Amin saudara. Jangan pergi ke Mesir. Bilang kiri kanan saudara. Apapun yang terjadi. Jangan pakai cara dunia bilang. Amin saudara. Kita lihat apa yang Ishak lakukan. Ayat yang ke-12 silakan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan ayat 13 dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ayatnya yang ke-13 dan orang itu menjadi kaya, kian sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin saudara. Alkitab mengatakan Ishak menabur di tengah kelaparan. Dia menabur. Mengapa Ishak berani menabur? Karena Ishak tahu Tuhan yang dia sembah dapat memberkati taburannya. Ada banyak orang di tengah krisis. Udahlah, gak buat apa-apa. Udahlah begini adanya. Bertahan hidup. Saya gak pernah punya iman bertahan hidup. Yesus gak mati di kayu salib untuk kau sekedar bertahan hidup. Dia mau engkau memiliki hidup bukan sekedar hidup. Tapi hidup penuh kelimpahan. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Tapi pencuri datang. Pencuri bilang sama saudara, udah bertahan hidup aja. No. Apalagi engkau dan aku yang ada di Tiberias. Janji firman Tuhan. Engkau bukan hanya bertahan hidup. Tapi engkau memiliki hidup yang berkelimpahan. Karena Yesus ada dalam diri saudara. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Kita masuk dalam inti khotbah saya.
Ada sebuah krisis yang menarik. Firman Allah mengatakan demikian. Injil Lukas 9 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saudara baca bersama-sama ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-17. Silakan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. 17 sama-sama dan Mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. saya bisa lihat saya ke depan. Saya ingin memberitakan sama saudara ada sebuah krisis. Suatu hari Yesus berkhotbah. Ya, ini terjemahan pribadi saya. Mungkin saking berkhotbah semangatnya saudara. Ayat yang ke-12 dikatakan hari mulai malam. Mereka berada di sebuah tempat yang sunyi. Sama-sama bilang sama saya hari mulai malam. Tempat sunyi. Jauh dari manapun. Tidak ada makanan. Dan 5.000 orang. Ini sebuah paket lengkap untuk yang namanya krisis. Jauh dari manapun. Yesus berkhotbah. Saking semangatnya Yesus khotbah. Mungkin 5 jam, 6 jam tanpa disadari hari mulai malam. Alkitab mengatakan murid-murid mungkin mereka sedang berbicara satu dengan yang lain. Mungkin Petrus bilang sama Thomas, Pet. Bilang sama Yesus dong, udah habis nih waktunya. Terus si Thomas bilang sama Petrus, enak aja lu. Tuhan suruh stop, lu aja nanti gue stop hidup gue. Ya kan saudara? Jadi mereka dengar Yesus khotbah dan hari udah mulai malam dan mereka colek Yesus. Saya nggak tahu saya mencolek Yesus. Mereka bilang gini, Yesus, udah malam nih, udah jam 7 malam nih Yesus. Ini udah mulai malam nih. Saudara, kita mengatakan bahwa 5.000 orang, saudara pasti sering dengar ini. Kalau ikut program pemerintah 2 anak saja cukup. Berarti satu keluarga 4 orang yang dihitung cuma laki-laki. Berarti let's say gampangnya aja 20.000 orang. Sedangkan makanan yang mereka punya 5 roti 2 ikan. Mungkin hari ini tabunganmu cuma lebih besar pinmu daripada uang di tabunganmu. Mungkin hari ini lebih besar utang daripada aset. Mungkin hari ini lebih besar masalahmu daripada resourcesmu. Mungkin hari ini lebih besar musuhmu daripada kekuatanmu. Mungkin hari ini keadaannya nggak mungkin kok dalam tengah-tengah krisis. Kita mengatakan murid-murid datang sama Yesus bilang suruhlah mereka makan. Di sini nggak ada makanan, nggak ada warung padang, nggak ada warung sederhana. Apa jawab Yesus? Kamu yang harus kasih makan. Yesus nggak pernah lepas tangan sama saudara dan saya, katakan amin. Yesus bisa aja kalau mau cari aman bilang sama orang-orang ikut dia, ya udah ya, khotbah udah beres. Pergi cari makan. No. Tapi Yesus bilang sama murid-murid. Karena Yesus tahu apa yang akan dia lakukan. Yesus cuma mau lihat bagaimana iman murid-murid. Dan Yesus bilang sama murid-murid. Kamu yang harus kasih makan, kata Yesus. Dan murid-murid cuma melihat apa yang mereka punya. Tapi mereka tidak melihat siapa yang bersama dengan mereka. Mereka cuma melihat pandangan mereka. Cuma fokus sama 20.000 orang. Berdasarkan 5 roti 2 ikan. Tapi yang mereka tidak tahu roti hidup. Yaitu Yesus ada bersama dengan mereka. Jadi ketika Yesus berkata kepada murid-murid. Kamu yang harus kasih makan. Yesus bukan gak mau tanggung jawab. Tapi Yesus mau melihat iman dari murid-murid. Dan murid-murid berkata kepada Yesus. Tapi yang kami punya cuma 5 roti 2 ikan. Cuma 5 roti 2 ikan. Tapi Yesus berkata dengan dahsyat. Walaupun cuma 5 roti. Aku roti hidup. Aku air hidup. Dan kita semua tahu. Mukjizat tidak terjadi di tangan Yesus. Tapi mukjizat terjadi di tangan murid-murid. The miracle did not happen in Jesus' hands. It happened in the disciple hands. Mukjizat tidak terjadi di tangan Yesus.
Tapi mukjizat terjadi dari 5 roti 2 ikan. Dibagikan kepada murid-muridnya. Dan kita semua tahu di end of the story. Mereka membagi-bagikan. Dan 5 roti itu gak pernah stop. Ikan itu gak pernah stop. Kita akan belajar dengan cepat. Bagaimana saudara dan saya mengalami berkat pelipat gandaan. Bagaimana berkat pelipat gandaan dapat terjadi di dalam hidup di tengah krisis ini. Saudara, yang pertama saya mau bilang sama walaupun gak ada dalam slide saudara. Ayo, ketika Yesus dengar 5 roti 2 ikan, Yesus gak komplain. Yesus gak bilang sama Bapa di surga, Bapa yang bener aja nih 5 roti 2 ikan. Ada apa sih di surga? No. Tapi Yesus mengucap syukur. Saya mau bilang sama saudara, minggu lalu saya mau bilang soal ucapan syukur. Hari ini juga tiba-tiba Tuhan ingetin saya. Ucapan syukur, jangan komplain hidup ini. Ada banyak orang lihat suami komplain. Lihat toko komplain. Lihat kesehatan komplain. Lihat hidup komplain. Dikit-dikit komplain aja. Naik mobil jalanan macet komplain. Ngucap syukurlah, bukan ngucap syukur karena jalanan macet, engkau punya mobil. Oh tapi Pak Pendeta, saya naik Transjakarta, puji Tuhan masih di Jakarta. Saudara bisa naik Transjakarta, oh Pak Pendeta saya jalan kaki, puji Tuhan masih punya kaki. Orang yang komplain mulu gak akan lihat mukjizat. Ada jemaat, Pak Pendeta, kok gereja tutup sih? Aduh kita pengen nih, ibadah lagi datang, ucap syukur. Bisa ibadah online, di rumah sama keluarga. Selama ini saudara datang ke gereja, hari ini Yesus mau datang ke rumah saudara melalui ibadah online. Dia mau hadir di rumah tangga saudara, katakan amin. Apapun yang terjadi, ayo mengucap syukur. Dalam hidup-hidup saya mengalami kehidupan ini, kadang-kadang ada masalah berat, ada masalah sulit. Dalam hidup ini mengalami tantangan, mengalami krisis. Tiap kali cerita sama mama saya, cerita sama istri saya, mama saya cuma bilang begini sama saya, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Ngomongnya pelan tapi nyelekit. Masih ada Tuhan bontot. Tapi Ma begini. Jangan takut. Masih ada Tuhan. Udah maju terus. Tapi Ma begini. Udah. Berkat Tuhan dalam hidupmu gak bisa dibatalkan oleh siapapun. Masih ada Tuhan. Kamu terlalu khawatir sama hidup ini. Percaya masih ada Tuhan. Amin. Mama saya selalu bilang abang saya menghadapi masalah ekonomi. Dia seorang kontraktor. Saudara di tengah-tengah krisis ini datang sama mama saya berharap dapat jawaban yang heboh gitu. Mama saya cuma bilang masih ada Tuhan. Bahkan mama saya bilang sama saya orang Kristen itu harus belajar menderita. Orang Kristen itu harus mengalami masa sulit. Bagaimana kita bisa menceritakan Tuhan yang besar kalau kita gak pernah ngalamin masa sukar. Bagaimana kita bisa menciptakan Tuhan yang dahsyat kalau kita nggak pernah mengalami masa sulit. Kesaksian muncul dari masa sukar. Nama Tuhan dipermuliakan muncul dari masa sulit. Justru semakin sukar hidupmu, semakin sulit masalahmu, Tuhan akan membuat jalan keluar yang terlalu indah bagi kehidupan saudara dan saya. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Saya biasanya ini udah ganti baju 2 kali saudara. Ini sekarang belum ganti baju sama sekali. Tadi pagi bangun saudara, biasa bangun jam 5 pagi. Tadi pagi bangun jam 5 pagi melek. Udah terlambat, ingat Boston Square jam 6:30. Melek mata set, ingat oh iya. Hari ini online kembali. Tidur lagi 7:30 bangun lagi, ingat BCP. Oh iya, online tidur lagi. Jam 9 bangun, ingat lagi Mega Bekasi. Oh iya, ingat online tidur lagi. Ngucap syukur. Ngucap syukur apa? Anak saya sampai bilang, loh kok papa belum pergi? Anak saya senang saya pergi dari rumah tampaknya saudara. Biasanya pagi-pagi saya udah sebelum matahari terbit. Saya udah keluar rumah, pulang rumah, matahari sudah tenggelam. Ngucap syukur. Bisa khotbah buat saudara. Kita belajar hari ini saudara, bilang kiri kanan saudara, kuasa ucapan syukur dapat melipat gandakan yang kau punya. Amin. Kita masuk dalam inti khotbah saya. Bagaimana mengalami berkat pelipat gandaan di tengah krisis. Yang pertama ayat yang ke-16. Silakan. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat,
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Ia mengambil 5 roti 2 ikan itu, Yesus nggak bilang gini, 5 roti 2 ikan, aduh Bapak dikit amat nih. Enggak, Yesus nggak bilang aduh Bapak 2.000 orang nih. Enggak, tapi Yesus apa? Menghadap ke langit. Ini tindakan iman, menghadap ke langit. Artinya apa? Mengandalkan Bapa di surga. Dan apa? Mengucap berkat. Lalu mengucap syukur. Dia mengucap berkat yang pertama. Catat dalam catatan saudara. Untuk mengalami berkat pelipat gandaan di tengah krisis. Dikatakan it has to be blessed before it can multiply. Harus diberkati terlebih dahulu. Sebelum dapat dilipat gandakan. Apa yang kau punya, sedikit apapun, sekecil apapun, seremeh apapun. Bagi orang mungkin bukan sebagai sebuah keuntungan. Sekecil apapun, tapi yang kecil itu kau bawa kepada Tuhan. Dan kau minta memberkati. Kau minta Tuhan berkati yang kecil itu. Kau minta Tuhan berkati yang kurang itu. Kau minta Tuhan berkati yang kata orang gak penting itu. Ketika yang kecil itu diserahkan sama Tuhan. Dan Allah memberkati yang kecil itu. Terjadilah pelipat gandaan. Kita terpesona sama yang besar-besar. Kita gak terpesona sama yang kecil. Lihat dirimu bukan lihat kiri kanan. Saya percaya apapun yang kecil dalam diri saudara. Kalau engkau bawa sama Tuhan. Dan engkau bilang Tuhan berkati yang kecil ini. Dia akan lipat gandakan yang kau punya. Amin. Untuk mengalami pelipat gandaan yang pertama Alkitab katakan. Harus diberkati dahulu. Harus diberkati no matter how small it is. Tidak peduli sekecil apapun with the blessing of Jesus on it. Saya tulis dalam slide saya. With the blessing of Jesus on it, it can multiply. Dikatakan. Nggak peduli sekecil apapun tapi dengan berkat Yesus ada di dalamnya. Maka akan dapat dilipat gandakan. Yang percaya katakan amin. Sama-sama bilang sama saya walaupun kecil. Tapi kalau diberkati Tuhan. Pasti dilipat gandakan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Alkitab katakan Matius 6 ayat yang ke-33. Melekat sama Tuhan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Melekat tuh kayak gimana sih? Yesus bilang dia pokok anggur. Kita carangnya. Tugas pokok anggur ngapain sih? Tugas carang apa sih maksud saya? Carang gak bisa berbuah. Carang gak bisa berlipat ganda. Carang berlipat ganda, carang berbuah. Ketika kalau ini carang, saudara ya. Ini pokok anggur. Carang akan berbuah kalau carang ini nempel sama pokok anggur. Kalau carang ini melekat sama pokok anggur. Tugas carang gampang kok, carang gak sulit, carang gak perlu cari makan, carang gak perlu cari yang namanya carang, cuman punya tugas satu, melekat sama pokok anggur. Ketika carang melekat sama pokok anggur, maka pokok anggur akan mengalirkan nutrisi, akan mengalirkan buah, akan mengalirkan makanan, akan mengalirkan berkat. Kalau saudara carang melekat sama pokok anggur namanya Yesus, maka saudara pasti berbuah. Pelipat gandaan bukan datang dari kekuatan kita. Pelipat gandaan bukan bersumber dari kemampuan kita. Pelipat gandaan gak pernah dari kekuatan kita. Kita dapat melipat gandakan apa yang kita punya ketika kita nempel sama carang, sama pokok anggur. Amin. Makanya ayo belajar nempel sama Tuhan. Belajar dekat sama Tuhan. Saudara mau dilipat gandakan? Saudara mau berbuah? Saudara mau mengalami berkat yang luar biasa? Nempel. Nempel. Melekat. Sama-sama bilang sama saya carang. Yesus pokok anggur. Kalau selama saya menempel, saya pasti berbuah banyak. Amin. Nempel. Nempel. Nempelnya gimana? Gak susah. Tiberias diajar perjamuan kudus. Setiap hari. Pagi dan malam. Urapi dirimu dengan minyak. Pagi dan malam. Ada seorang ibu bersaksi. Namanya Ibu Clara. Dia cerita. Semenjak ngerti rahasia perjamuan kudus. Ekonominya dilipat gandakan.
usahanya dilipat gandakan, pekerjaannya dilipat gandakan. Bahkan beberapa waktu lalu dia cerita sama saya, dia punya properti, orang lain lagi susah, justru dia beli terus. Properti yang dia beli dulu orang bilang gak laku, dia beli, diperbaikin dikit, laku dengan harga berlipat-lipat kali ganda. Dia ngomong sama saya, semenjak saya kenal kuasa perjamuan kudus, semenjak saya kenal kuasa diurapi dengan minyak urapan, apa yang saya punya dilipat gandakan sama Tuhan. Amin. Kita lihat satu ayat biar saudara bisa lebih mengerti lagi. Sama-sama Kejadian 26 ayatnya yang ke-25. Saudara diberkati, amin. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. sama-sama bilang sama saya, mezbah, kemah, sumur. Saudara perlu tahu bahwa Ishak itu adalah seorang peladang. Dia punya banyak ternak, dia punya banyak tanah, dia punya banyak anak buah. Dari ayat yang saudara baca, harusnya yang Ishak lakukan pertama adalah menggali sumur. Karena dia harus kasih makan yang namanya tanahnya. Dia harus kasih makan ternaknya. Dia harus kasih makan anak buahnya. Tapi yang Alkitab lakukan, harusnya setelah dia cari sumur, dia harus bangun yang namanya kemah. Karena supaya keluarganya bisa tidur dengan enak. Tapi Alkitab mengatakan yang pertama kali Ishak lakukan di padang gurun, tampilkan ayatnya. Yang pertama kali Ishak lakukan di padang gurun, mendirikan mezbah, memasang kemah, menggali sumur. Sama-sama lihat ke saya, sama-sama bilang sama saya, mezbah dulu, kemah berikutnya, sumur belakangan. Kalau saya boleh analogikan, mezbah adalah Tuhan. Saudara, Ishak mendirikan mezbah di tengah-tengah padang gurun, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah ternaknya belum terima minuman, di tengah-tengah anak buahnya belum terima air, di tengah-tengah keluarganya belum punya kemah. Ishak tahu prioritas hidupnya apa pertama. Dia bangun mezbah. Setelah mezbah dia bangun Tuhan, dia bangun kemah keluarganya. Baru setelah itu Alkitab katakan, bukan dia yang gali sumur. Siapa yang gali sumur? Hamba-hambanya. Wow. Saya mau bilang kalau Tuhan yang pertama, keluargamu yang kedua, maka sumurmu bukan kau yang mengerjakan. Tuhan akan memberkati engkau berlimpah. Supaya engkau punya anak buah mengerjakan sumurmu. Wah, ini kalau di Bekasi udah tepuk tangan jungkir balik semua orang. Amin saudara. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan nomor 1. Keluarga nomor 2. Pekerjaan nomor 3. Ada orang punya prioritas. Biasanya kemah, sumur, mezbah. Tapi ada juga orang punya prioritas sumur, sampai Tuhan datang sumur terus. Duit mulu. Yang benar mezbah Tuhan, keluarga, baru apa? Sumur. Bilang kiri kanan saudara, God first bro bilang. Kalau dia perempuan, God first sis. Amin. Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2. Ekonomi nomor 3, jangan cuma di gereja nyanyi yang terutama di dalam hidup ini. Buka toko pagi-pagi, no. Bukan yang terutama di dalam hidup ini. Cari cuan banyak-banyak, haleluya. Saya cinta cuan, no. Tuhan nomor 1. Ada orang bilang apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita di pagi hari, kemungkinan besar itu Tuhan kita. Kalau pagi hari kita bangun yang kita pikirin pertama tukang sayur, kemungkinan tukang sayur lebih penting daripada Tuhan. Kalau pagi hari yang bangun yang kita pikirin kopi, berarti kita memikirkan kopi lebih penting daripada Tuhan. Apa yang kita pikirkan di pagi hari pertama kali, itu menunjukkan siapa Tuhan kita. Doa saya bangun pagi yang pertama kau lakukan, cari Tuhan.
Yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Bagaimana saudara dan saya dapat mengalami pelipat gandaan. Ada banyak ayatnya. Alkitab mengatakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Alkitab mengatakan bahwa kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan. Dimulai dengan ayat pertama apa? Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Dia gak mulai dengan masalah, tapi dia mulai dengan sebuah pengakuan. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Ada seorang ibu Francisca, Ibu Ingrid Francisca. Sudah baca di Bulletin Gereja Tiberias beberapa tahun yang lalu. Mengalami sakit penyakit yang cukup parah. Mengalami keguguran berkali-kali. Apa yang dia lakukan? Ketika dokter semua angkat tangan, dia datang rajin ke gereja. Dia terima perjamuan kudus, dia terima tubuh darah, melekat sama Tuhan. Dia gak pusingin masalahnya lagi. Dia gak pusingin 5.000 orang yang gak dikasih makan itu. Dia gak pusingin cuma punya 5 roti 2 ikan. Dia cari Tuhan, dia pandang Tuhan aja. Dia pandang Tuhan. Terima tubuh darah Yesus, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Dia angkat darah Yesus, dia beriman kepada korban salib Yesus. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Datang cari yang namanya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan Pendeta Pariaci, diurapi, dibilang aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Kalau ke gereja udah aku percaya, aku percaya. Jangan seperti murid-murid melihat 5.000 orang dan melihat 5 roti 2 ikan. Dia lupa roti hidup bersama dengan dia. Udah datang ke gereja hari ini kau ibadah, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Angkat darah Yesus, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Terima minyak urapan, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Walaupun badanmu sakit, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Walaupun kau buka rekening, bankingmu, kau lihat uang sudah gak ada, utangmu banyak, bilang aku percaya, aku percaya, aku percaya. Walaupun keadaan berat, angkat darah Yesus, bilang aku percaya, aku percaya, aku percaya. Yesusku tidak pernah gagal, tolong aku. Amin. Yang kedua, yang terakhir. Bagaimana mengalami pelipat gandaan di tengah-tengah keadaan krisis. Alkitab mengatakan di ayatnya yang ke-16 tadi. Kembali ayat yang ke-16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan. Ia mengadah ke langit mengucap. Lalu memecah-mecahkan roti ini gambaran mengenai perjamuan kudus. Dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada siapa? Orang banyak, dibagi-bagikan kepada orang banyak. Yang kedua, untuk mengalami pelipat gandaan the times of crisis. Alkitab mengatakan has to be given away to multiply. Harus diberikan terlebih dahulu agar dilipat gandakan. Ada kuasa memberi dan membagi. Dalam hidup ini ada kuasa memberi dan membagi. Ada banyak orang ketika krisis gak berani memberi. Ada banyak orang ketika masa sukar gak berani membagi. Karena dia pikir Tuhan saya aja kurang. Jangan suruh saya membagi. Jangan suruh saya memberi. Saya aja masih deg-degan nih Tuhan. Tapi Tuhan kalau Alkitab katakan murid-murid beriman kepada Yesus. Murid-murid bisa aja kalau murid-murid gak percaya dia ambil dulu roti dia kantongin dulu sama dia. Mungkin Yudas saja bisa ngambil gitu dan dibilang sama murid-murid bukan 5 roti tapi 3 roti dan setengah ikan. Mana sisanya? Sudah dikatakan kantongin? No. Tapi murid-murid walaupun mereka gak tahu dari mana berkatnya. Gak tahu dari mana mukjizatnya. Murid-murid percaya. Murid-murid bagiin. Saya percaya mungkin pikiran Petrus, pikiran Thomas, pikiran Yohanes. Mungkin mereka sambil berpikir gitu. Ya kan saudara? Ini gimana nih? Mungkin Thomas lihat roti itu lewat, perutnya bunyi. Terus Thomas dalam hati, ini roti boy enak juga ya. Ketika dia lihat fish and co, ikan itu. Ya ampun, ini ikan enak banget ya. Tapi murid-murid lakukan bagian, membagikan kepada orang banyak. Bagikan kepada orang banyak. Saya mau bilang, kadang-kadang ketika kita lagi mengalami masa sukar, Tuhan mau kita bagi orang lain. Tuhan mau kita beri orang lain. Dan mungkin saudara berkata, Tuhan,
Tuhan tuh ngerti gak sih? Saya tuh lagi kurang. Kok saya harus bagi orang lain sih? Saya tuh lagi sedih. Kok saya harus hibur orang lain? Saya tuh lagi mengalami masalah hidup. Kok saya harus melayani? Bukankah melayani harus dari kelimpahan? Yes. Tapi kadang-kadang kita berangkat dari rumah melayani itu nanti kita lagi gak tenang. Di rumah lagi ada masalah. Tapi kita berangkat melayani karena kita tahu. Kita ngerti gitu. Saya melayani karena pelayanan juga adalah sebuah pengorbanan. Korban perasaan gitu. Korban kedagingan gitu. Melayani. Biar MC bilang bersuka cita di hadapan Tuhan. Padahal MC sedang mengalami gak suka cita. Tapi itu namanya memberi dan membagi. Hidup ini bukan bicara tentang saudara. Tapi hidup ini adalah memberi dan membagi. Mengapa gereja ini besar dipakai Tuhan? Karena gembala saudara dan saya punya prinsip memberi dan bagi. Satu ayat terakhir. Ya saudara bisa mengerti. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-10. 11, 12 dan 13. Silakan. Sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya kepada perantaraan Elia. Sudah tahu ayatnya, seorang janda miskin bertemu dengan Elia. Elia bilang bagi air. Janda itu kasih air. Terus Elia bilang sama janda, Elia sedang dalam pelarian dikejar oleh yang namanya Raja Ahab dengan Isabel. Dalam pelarian Allah tidak mengirim Elia kepada janda kaya. Allah gak suruh Elia kepada janda kaya. Allah gak suruh Elia kepada pengusaha kaya. Tapi Allah suruh Elia kepada janda miskin. Apakah Allah gak punya perasaan sama janda miskin ini? Apakah Allah mau janda miskin ini mengalami udah jatuh tertimpa tangga? No. Apakah Allah gak sayang sama janda ini? Tapi Allah mengirim Elia yang sedang lapar. Bukan kepada pengusaha kaya. Bukan kepada janda kaya. Tapi Allah mengirim Elia kepada janda miskin di Sarfat. Saudara harus tahu, kalau engkau tahu kebenaran ini, engkau tidak lagi diperbudak oleh kekurangan. Karena janda miskin ini bertemu dengan Elia. Dan Elia berkata, "Berikan aku air." Janda ini kasih air. Ini air. Dan Elia bilang, "Berikan aku roti." Apa janda miskin? "Demi Tuhan yang hidup," kata janda miskin ini. "Kami cuma punya tepung. Kami akan makan tepung ini dan kami akan mati setelah itu." Apa jawab Elia? "No. Buat dulu buat aku. Maka tepung dalam tempayanmu gak akan habis. Minyak dalam buli-bulimu gak akan habis." Saya percaya janda ini mengolah tepung sambil nangis. Gak mungkin happy, ye, gak mungkin, gila dia. Pasti janda ini sambil nangis gitu. Udah miskin, susah. Tapi kok Tuhan suruh saya memberi. Kok Tuhan suruh saya membagi. Tapi janda ini percaya. Janda ini miskin hartanya, tapi kaya imannya. Ada orang kaya hartanya, tapi imannya miskin. Janda ini lakukan bagiannya. Dia kasih sama Elia. "Nih, makan." Dan terjadilah. Walaupun hujan gak pernah turun, janda itu dipelihara Tuhan.
Apa yang ada padamu? Apa yang Tuhan minta saudara lakukan? Do it. Matematika dunia sama matematika Tuhan beda. Matematika dunia hemat pangkal kaya. Pelit kaya raya. Tapi matematika Tuhan. Banyak orang menyebar harta. Bertambah miskin. Tapi banyak orang menahan harta. Tapi bertambah miskin. Tapi banyak orang menyebar harta kata Alkitab. Tidak bertambah miskin malah semakin kaya. Billy Graham mengatakan. Allah telah memberikan kita 2 tangan. Satu untuk menerima. Satu untuk memberi. Injil Lukas 6:38. Berilah kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, yang tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. What you keep, it's all you have. What you give, God multiply. Apa yang kau simpan hanya itu yang kau punya. Tapi apa yang kau berikan dilipat gandakan. Ayat terakhir Markus 4:26. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Ayat 26 dulu dikatakan, beginilah hal kerajaan Allah seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu kata Yesus ayat yang ke-20, lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun. Benih itu mengeluarkan tunas, tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir, penuh isinya dalam bulir. 29, apabila buah itu sudah matang, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. God's part, the process from the seed. Bagian Tuhan dari proses benih kepada penuaian. Bagian kita tabur benih. Give it away. Gereja ini dibangun dari sebuah taburan martir. Gembala sidang saudara dan saya jual apotik, jual pabrik, bangun Tiberias. Gembala sidang saudara dan saya punya kerinduan mengosongkan neraka supaya orang gak ada di neraka datang penuh dengan surga. Gembala sidang saudara dan saya bagikan lebih dari 500.000 lebih Alkitab ke seluruh penjuru. Bahkan sampai ke Malaysia, ke Singapura. Untuk apa? Membagikan Injil. Gembala sidang saudara setiap Alkitab satu tumpang tangan. Biar satu keluarga diselamatkan. Gembala sidang saudara dan saya menabur benih. Pengorbanan. Gereja ini berdiri 5 tahun pertama. Gak ada persembahan dalam sebuah persekutuan. Selalu uang pribadi beliau. Bahkan sampai hari ini pun bangun gedung, beli tanah. Uang pribadi beliau. Kenapa? Karena prinsipnya adalah ide ikut Tuhan memberi. Ikut Tuhan adalah give it away. Memberi dan membagi. Dan lihat tuayannya. Lihat tuayannya. Kalau uang beliau cuma disimpan, gak bangun gereja. Cuma segitu doang. Tapi ketika uang beliau dipakai untuk membangun kerajaan surga. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. We all know. Tiberias. Pelayanannya di mana-mana. Berkat di tengah masa krisis. Doa saya menjadi bagian bagi setiap saudara dan saya. Ada berkat berlipat gandaan di tengah krisis. Ada mukjizat yang luar biasa di tengah krisis. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Yang punya surga sangat mengasihi saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini.